Assalamualaikum sahabat pesan hidup. Karena setiap cerita menyimpan pesan yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Bayangkan di bawah terik mentari padang Arafah, di antara lautan manusia berpakaian ihram yang mengalir seperti arus tak berujung, terdengar jerit tangis dan takbir bersahut-sahutan. Tapi bukan karena wukuf atau lantunan doa yang menggema, melainkan karena sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi di langit Makkah. Sesosok lelaki tua berjubah putih, berjanggut panjang, melayang di udara seperti ditiup badai gaib. Dialah Kiai Hamdani, seorang alim dari pelosok Jawa yang membawa ilmu warisan leluhur, ajian angin, hingga tanah suci. Tapi apa yang membuat polisi Saudi sampai bersujud dengan wajah pucat pasi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah dusun terpencil yang nyaris terlupakan waktu, pagi selalu dibuka dengan suara kentongan dan kokok ayam yang berkejaran dengan kabut tipis. Desa itu bernama Karangsari, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, diapit sawah-sawah tua dan aliran sungai yang mengalir pelan seperti zikir para tetua. Di sanalah tinggal seorang lelaki renta yang dipanggil dengan nama Kiai Hamdani. Umurnya sudah lebih dari 80, namun tubuhnya masih tegak, sorot matanya tajam, dan suaranya jika ia berkata, seolah angin pun berhenti untuk mendengar. Setiap subuh, ia menjadi imam di musola kecil berbilik kayu. Setelah itu, ia duduk di beranda pondoknya sambil mengajar para santri mengaji, mengupas tafsir, dan kadang menceritakan kisah-kisah gaib dari masa lalu. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia bicarakan. Sesuatu yang hanya diketahui oleh langit dan tanah leluhurnya. Sebuah ilmu tua, warisan dari gurunya yang wafat secara misterius. Ilmu yang disebut orang-orang tua dengan nama ajian angin 9 lapis. Ilmu itu bukan untuk disombongkan. Bahkan Kiai Hamdani sendiri sudah bersumpah, hanya akan menggunakannya jika keadaan benar-benar genting. Ia menyimpannya dalam hati, menyimpannya seperti menyimpan luka lama. Tahun itu, pada usia ke-83, Kiai Hamdani mengumumkan kepada para santri bahwa ia akan berangkat haji. Ini bukan perjalanan biasa, katanya pelan. Aku tak tahu, apakah akan pulang kembali. Para santri terdiam. Tak ada yang berani bertanya. Tapi hati mereka bergetar. Karena mereka tahu, Kiai Hamdani bukan orang biasa. Ia adalah penjaga pusaka ilmu dari tanah Jawa yang sudah lama dilupakan. Kepergian Kiai ke tanah suci diiringi hujan gerimis yang turun tiba-tiba. Padahal langit sebelumnya cerah. Daun-daun pisang bergoyang ke arah yang berlawanan. Dan burung gagak yang biasanya hinggap di tiang musola, terbang berputar 3 kali lalu lenyap ke balik gunung. Beberapa santri yang peka mulai merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Di tanah suci, Kiai Hamdani menjalani ibadah dengan tenang. Ia tak menonjol, tak menarik perhatian. Ia berbaur dengan para jamaah lain, berjalan perlahan dengan tongkat kayu yang usianya mungkin lebih tua dari dirinya. Tapi siapapun yang dekat dengannya akan merasakan kesejukan yang aneh. Angin sejuk yang tiba-tiba muncul di tengah terik padang pasir. Dan pandangan mata yang entah kenapa membuat dada bergetar. Hari-hari berlalu. Wukuf di Arafah semakin dekat. Jamaah mulai berdesakan. Suhu tubuh meninggi. Dan suara-suara mulai saling menenggelamkan. Tapi Kiai Hamdani tetap tenang, berzikir dalam diam, seolah sedang berbicara dengan angin itu sendiri. Hingga pada suatu sore, menjelang malam Arafah, sebuah kejadian mengoyak keheningan spiritual para jamaah. Seorang pria paruh-baya dari Indonesia terjatuh. Tubuhnya tergilas kerumunan, terinjak-injak, dan nyaris tak bernyawa. Teriakan panik terdengar dari arah tenda Indonesia. Tapi ambulans tak bisa masuk. Terlalu padat, terlalu sesak. Saat itulah, Kiai Hamdani berdiri, diam, menatap langit. Ia melepaskan surban putih dari lehernya, mengangkat kedua tangan, dan membaca sesuatu yang hanya bisa didengar oleh angin.
Saat orang-orang menoleh, tubuh Kiai Hamdani perlahan terangkat. Jubahnya melambai ke segala arah. Tapi ia tidak jatuh. Ia melayang. Melayang di atas kerumunan manusia. Jamaah menjerit. Polisi Saudi berteriak. Sebagian mencoba merekam dengan ponsel. Sebagian lain mundur dengan wajah pucat. Kiai Hamdani meluncur seperti panah yang tak terlihat talinya. Melintasi lautan manusia. Dan hinggap tepat di sisi jamaah yang pingsan. Dengan satu sentuhan, dada pria itu terangkat, napasnya kembali, dan angin tiba-tiba berhenti. Senyap, seolah Allah sendiri menyuruh waktu untuk diam. Kiai Hamdani menunduk, mencium tanah Arafah, lalu menatap para polisi Saudi yang kini gemetar. Salah satu dari mereka tiba-tiba bersujud. Tak kuat menahan getaran yang tak bisa dijelaskan logika. Di kejauhan, seseorang berkata lirih, dia bukan manusia biasa. Dan malam pun turun dengan sunyi yang tak wajar. Malam itu, Arafah tidak seperti biasanya. Udara yang biasanya gerah, mendadak dingin menusuk. Ribuan jamaah masih berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak sedikit yang menangis. Sebagian lainnya sibuk merekam, mengirimkan video itu ke seluruh penjuru dunia. Dalam hitungan menit, nama Kiai Hamdani menjadi bisikan yang menghantui lorong-lorong tenda. Tapi Kiai Hamdani tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk bersila di tanah, mengusap wajahnya dengan air wudhu, lalu bersujud dalam diam. Polisi Saudi yang tadi bersujud kini terduduk dengan mata merah dan bibir bergetar. Ia menolak berdiri, tak sanggup menatap lelaki tua itu lagi. Karena di balik sorban putih dan raut wajah renta itu, ia merasa seperti melihat sesuatu yang suci atau mungkin berbahaya. Tak lama, beberapa tentara berpakaian lengkap datang. Wajah mereka tegang. Mereka membawa Kiai Hamdani tanpa kata. Bahkan mereka tak berani menyentuh tubuhnya. Hanya isyarat. Hanya pandangan takut yang tersembunyi di balik kacamata hitam. Kiai Hamdani dibawa ke sebuah markas rahasia di tengah gurun. Tempat itu dijaga ketat. Dindingnya tinggi, tak ada nama, tak ada plang. Di dalamnya, hanya lampu-lampu putih menyilaukan dan suara langkah sepatu yang bergema dingin. Di sebuah ruangan berlapis besi, Kiai Hamdani duduk sendiri. Tapi ia tidak tampak gelisah. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa jam kemudian, datang seorang lelaki berwajah Arab, mengenakan jubah hitam dan sorban emas. Dialah Sheikh Farouk, petinggi intelijen kerajaan, sekaligus penasihat spiritual yang disegani. Ia membawa dokumen, video rekaman, dan laporan dari saksi mata. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Sheikh Farouk dalam bahasa Arab yang tegas. Kiai Hamdani menatapnya dengan sorot mata yang tenang, lalu menjawab dalam bahasa Arab yang sangat fasih. "Aku hanya tamu di rumah Allah." Jawaban itu membuat ruangan seketika hening. Sheikh Farouk memandangi pria tua itu lebih dalam. Ia melihat sesuatu yang tak bisa ia terjemahkan. Sesuatu yang membuat punggungnya terasa dingin. "Apa yang Anda lakukan tadi? Melanggar hukum kerajaan. Di sini, tak ada tempat untuk sihir." Kiai Hamdani tersenyum kecil. "Itu bukan sihir. Itu adalah kasih sayang Allah yang dibungkus angin. Aku hanya meniupkannya." Sheikh Farouk meremas dokumennya dengan gemetar. Ia tidak pernah takut sebelumnya. Tapi sekarang, ia merasa sedang duduk di hadapan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia lalu menunjukkan sebuah foto lama. Foto yang sudah lusuh. Foto hitam putih yang ditemukan di perpustakaan kuno Mekah. Di foto itu, tampak seorang lelaki berpakaian seperti Kiai Hamdani, sedang berdiri di tengah badai pasir, dengan sorban melambai ke langit. Foto itu diambil tahun 1921. "Apa kau tahu siapa ini?" Kiai Hamdani menatap foto itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Itu guruku." Sheikh Farouk terhenyak. "Mustahil, pria ini seharusnya sudah mati lebih dari 100 tahun yang lalu." "Dia tidak mati," ucap Kiai Hamdani pelan. "Dia kembali ke asalnya. Bersama angin." Sheikh Farouk kehilangan kata-kata. Jantungnya berdebar.
Ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pelanggaran ibadah. Ini bukan tentang hukum negara. Ini tentang rahasia yang terkubur dalam sejarah Islam dan tanah Jawa yang lama terlupakan. Di luar ruangan, pasir mulai berputar sendiri. Padahal malam itu tak ada badai. Para penjaga melaporkan adanya suara zikir dari arah barat. Padahal tak ada pengeras suara. Dan seekor unta ditemukan bersujud, meneteskan air mata. Sheikh Faro keluar dari ruangan dengan langkah gemetar. Ia tak bisa tidur malam itu. Karena ia tahu, apapun yang sedang terjadi, ini baru permulaan. Dan Kiai Hamdani masih duduk sendiri, menatap angin, menunggu. Karena ia tahu, yang datang setelah ini, adalah badai yang sesungguhnya. Di tengah malam yang senyap, ketika kebanyakan jamaah terlelap dalam tenda, dan lampu-lampu kota suci hanya menyisakan siluet cahaya keemasan, sebuah pesawat militer meluncur senyap dari Riyadh menuju Makkah. Di dalamnya, duduk seorang agen rahasia kerajaan yang dikenal hanya dengan kode nama Al-HKM. Ia membawa misi yang tak biasa. Perintahnya jelas, selidiki siapa Kiai Hamdani, cari akar ilmunya, dan temukan apakah ia ancaman bagi stabilitas spiritual dan politik kerajaan Saudi. Di tangannya, sebuah berkas tua bertuliskan aksara Arab gundul. Dokumen itu adalah salinan surat dari seorang pengelana Timur Tengah yang pernah berkelana ke Nusantara pada awal abad ke-20. Dalam catatannya, sang pengelana menyebutkan sebuah nama, Kiai Abdul Qadir Hamdani, guru yang dikenal mampu berkomunikasi dengan angin dan menghilang tanpa jejak setelah mengajar di sebuah pesantren di lereng Gunung Jawa. Nama itu sama, dan ini membuat istana gelisah. Apakah mungkin Kiai Hamdani adalah murid dari lelaki misterius itu? Jika benar, berarti ia membawa warisan ilmu yang tak tercatat di buku manapun. Ilmu yang bisa mengguncang keyakinan. Sementara itu, di tenda-tenda jamaah Indonesia, kehebohan tak kunjung surut. Nama Kiai Hamdani menyebar seperti badai. Video-videonya sudah viral. Namun anehnya, banyak yang tiba-tiba tak bisa mengaksesnya. Seolah ada kekuatan besar yang berusaha menghapus jejak digital kejadian itu. Beberapa jamaah yang sempat menyaksikan langsung mulai bicara dengan lirih. Mereka berkata bahwa ketika Kid melayang, mereka melihat sekelebat cahaya di sekelilingnya. Cahaya itu tak menyilaukan, tapi menghangatkan hati. Ada juga yang bersumpah mendengar suara gamelan dari arah langit. Di ruang tahanan rahasia, Kiai Hamdani duduk tenang seperti biasa. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali membaca ayat-ayat suci dengan suara yang begitu pelan, namun mampu membuat jantung siapapun yang mendengarnya bergetar. Ia tahu, masa diamnya akan segera berakhir, dan apa yang ia bawa dari tanah Jawa, tak akan bisa lagi ia sembunyikan lama-lama. Keesokan paginya, Al-HKM tiba di markas. Ia masuk ruangan interogasi dengan wajah penuh percaya diri, namun detik pertama ia melihat Kiai Hamdani, ia kehilangan ketenangan. Mata itu, tatapan itu, ia pernah melihatnya. Bukan di dunia nyata, tapi dalam mimpi yang sama, berulang-ulang selama bertahun-tahun. Mengapa engkau datang jauh-jauh hanya untuk membuka luka lama? Tanya Kiai Hamdani, tanpa ditanya lebih dulu. Al-HKM terpaku. Keringat dingin membasahi punggungnya. Aku hanya ingin tahu, siapa engkau sebenarnya? Kiai Hamdani tersenyum samar. Aku adalah bayangan dari zaman yang kalian buang. Ilmu kami tidak tertulis di kitab, tapi ditanam dalam jiwa. Dan setiap kali dunia lupa, kami akan datang, kembali, membawa angin yang akan mengingatkan. Malam itu, Al-HKM tak bisa tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi sedang berdiri di tengah padang pasir, dikelilingi ribuan lelaki berjubah putih. Semua wajahnya serupa wajah Kiai Hamdani. Dan dari langit, turun suara gendang dan gamelan, menyatu dengan suara azan yang menggema. Di tanah Jawa, pada waktu yang sama, di bawah sinar bulan purnama, seorang santri muda yang dulu tinggal di pesantren Kiai Hamdani mendadak pingsan saat sedang mengaji. Dalam mimpinya, ia melihat pesantren tua terbakar, dan dari asapnya keluar seekor burung besar bermata merah yang terbang menuju barat. Ketika ia terbangun, ia hanya mengucap satu kalimat. Badai sudah mulai berjalan.
Di tengah sunyinya gurun malam yang seolah tak mengenal waktu, ruangan tahanan bawah tanah itu masih menyala terang. Kamera tersembunyi merekam setiap gerakan Kiai Hamdani. Tapi tak ada yang bisa mereka tafsirkan. Lelaki tua itu hanya duduk, diam, membaca doa yang tak mereka pahami artinya, tapi mampu membuat udara ruangan terasa lebih berat, lebih dalam, seperti ada roh yang ikut mendengarkan. Al-Hakem berdiri di balik kaca satu arah. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur semalaman. Sejak mendengar kalimat dari mulut Kiai semalam, pikirannya tak pernah tenang. Aku adalah bayangan dari zaman yang kalian buang. Kalimat itu terngiang, seperti gema dalam sumur tua yang tak berdasar. Ia mulai menggali lebih dalam. Ia membuka dokumen-dokumen rahasia kerajaan, manuskrip kuno, surat-surat dari abad lampau. Dan semuanya mengarah ke satu titik, Jawa. Pulau di ujung timur yang disebut dalam beberapa manuskrip kuno Arab sebagai Al-Jawi, tempat ilmu tua ditanam oleh para wali, sebelum dilupakan, sebelum disingkirkan oleh zaman. Beberapa catatan menyebutkan tentang ajian angin, bukan sihir, bukan pula sekadar karomah, tapi ilmu yang terikat oleh sumpah darah dan zikir yang diulang ribuan malam. Ilmu yang hanya diwariskan secara lisan, dari guru ke murid, dalam malam-malam sunyi dan puasa panjang. Jika digunakan sembarangan, bisa menghancurkan, bukan menyelamatkan. Sheikh Farouk pun mulai gelisah. Ia memanggil penasihat istana bidang spiritual, seorang ulama tua bernama Sheikh Al-Mansur. Lelaki ini sudah sepuh, jarang bicara, tapi dikenal sebagai penjaga teks-teks rahasia kerajaan. Ketika ia melihat wajah Kiai Hamdani melalui kamera, ia langsung terdiam lama. Matanya membesar, bibirnya gemetar. Ini mustahil, gumamnya. Apa maksudmu? Tanya Sheikh Farouk. Dengan suara pelan, Sheikh Al-Mansur menjawab, dulu pada tahun 1924, guruku pernah bercerita. Di Arafah, pernah muncul seorang lelaki dari timur. Ia tidak bersuara, tapi ketika ia lewat, seluruh binatang diam, dan angin berhenti bergerak. Ia membawa tongkat kayu dan sorban putih. Ia hanya muncul sekali, lalu menghilang. Sheikh Farouk menatapnya tak percaya. Kau pikir dia ini orang yang sama? Sheikh Al-Mansur hanya menatap layar. Bukan orang yang sama, tapi berasal dari darah yang sama. Sementara itu, di sel tahanan, Kiai Hamdani membuka matanya. Ia tahu waktu sudah dekat. Ia tahu, perut bumi mulai mendidih. Dan ilmu yang selama ini ia ikat dengan sumpah, akan segera diuji. Bukan oleh kerajaan, bukan oleh tentara, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang sedang bergerak dari bawah tanah. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Kamera mati. Sinyal hilang. Para pengawal berlarian. Alarm menyala. Tapi tak ada ledakan. Tak ada suara. Hanya satu hal yang terdengar. Desau angin yang aneh. Berputar di dalam lorong bawah tanah. Seperti suara nafas yang tertahan ribuan tahun. Ketika lampu kembali menyala, Kiai Hamdani sudah tidak ada di kursinya. Yang tersisa hanya tongkat kayu yang berdiri tegak sendiri, tanpa penyangga. Dan di atas lantai batu itu, ada tulisan dalam aksara Jawa kuno yang mengeluarkan uap. Al-Hakem datang terlambat. Ia membaca tulisan itu dengan gemetar, berusaha menerjemahkannya. Aku pergi bukan untuk sembunyi, tapi untuk menjaga yang akan datang. Di tanah Jawa, malam itu, langit berwarna kemerahan. Petir menyambar tanpa suara. Dan seekor burung hantu menjerit panjang dari atas genteng pesantren tua yang dulu diasuh Kiai Hamdani. Santri-santri keluar dari kamar dengan wajah takut. Tapi tak satu pun yang berkata-kata. Karena mereka semua tahu, sesuatu yang besar sedang bergerak. Dan Kiai Hamdani baru saja membuka jalan. Beberapa pekan setelah peristiwa yang mengguncang Arafah itu, berita tentang Kiai Hamdani perlahan menghilang dari media resmi. Video-video yang sempat viral mendadak lenyap. Situs-situs diblokir. Bahkan para saksi yang dulu bersuara, mendadak bungkam seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun di hati umat, kisah itu tetap hidup.
Diceritakan berbisik-bisik di antara jamaah, dibagikan di Selatadarus, dan dituliskan dalam catatan harian para santri yang mencoba merangkai makna dari kejadian yang mustahil itu. Tidak ada yang tahu kemana Kiai Hamdani pergi. Tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Bahkan para pengintai terbaik. Tapi beberapa hari setelah menghilang, tenda Kiai ditemukan dalam kondisi utuh, rapi, dengan sebuah mushaf kecil terbuka pada satu halaman. Surat itu adalah surat Ar-Rahman, ayat 19-21. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di bawah mushaf itu, ada secari kertas bertuliskan tangan halus dengan tinta yang sudah mulai luntur. Ilmu yang sejati bukan untuk menguasai, tapi untuk menghidupkan. Angin pun tidak mencabut, kecuali bila manusia lupa dari siapa ia berasal. Di tanah Jawa, para santri kembali belajar dalam diam. Mereka menyapu halaman pesantren dengan penuh hikmat, seolah tahu, jejak langkah Ki masih menempel di tanah itu. Santri muda yang dulu bermimpi melihat pesantren terbakar, kini sering menyendiri di musola kecil, membaca ayat-ayat dengan suara lirih. Ia tak berkata apa-apa, tapi matanya membawa keteguhan baru. Ia tahu dirinya kini memikul warisan yang tak tertulis di kitab manapun. Dan di Arab Saudi, Sheikh Al-Mansur menuliskan satu kalimat dalam jurnal pribadinya yang hanya boleh dibaca setelah kematiannya. Jika Allah masih mengizinkan angin membawa pesan, maka umat belum sepenuhnya hilang arah. Kisah ini mungkin seperti dongeng, tapi sejatinya, inilah pengingat bahwa di balik dunia yang terus bergerak cepat, masih ada hamba-hamba Allah yang menyimpan cahaya dari zaman yang hampir padam. Mereka hadir bukan untuk ditakuti, bukan untuk diagungkan, tapi untuk membangunkan kita dari tidur panjang. Karena terkadang, Allah tidak menurunkan tentara, tapi hanya mengutus satu hambanya, satu angin, satu doa, untuk mengubah segalanya. Terima kasih telah mendengarkan kisah geger di Makkah sampai akhir. Jika kamu merasakan getaran dalam cerita ini, jika hatimu disentuh oleh jejak Kiai Hamdani dan hikmah yang ia wariskan, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna seperti ini terus bisa hadir untukmu. Silakan tulis di komentar, bagian mana yang paling membekas di hatimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.